Sobat Smart ASN, hari Senin 8 Juni sampai dengan 23 Juni 2020, pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan akan dimulai. Setiap sekolah kedinasan memiliki tata cara pendaftaran yang berbeda, tergantung kebijakan sekolah kedinasan masing-masing. Yang sama adalah semua pelamar yang akan mendaftar harus mulai dari portal yang sama, yaitu portal SSCASN Dikdin, dan mengikuti tahapan yang disediakan oleh BKN. Sehingga alur dan tata cara penerimaan sekolah kedinasan ini harus adik-adik Smart ASN ketahui dan pahami dengan baik. Melalui channel Smart ASN ini, kami akan membuatkan 3 video berkenaan dengan pendaftaran sekolah kedinasan. Yang pertama, video persiapan. Yang kedua, video tata cara pendaftaran. Video yang ketiga, kita akan berikan solusi terhadap permasalahan yang sering muncul saat melakukan pendaftaran. Ini menjadi sangat penting karena melihat pengalaman sebelumnya, disinilah banyaknya para peserta yang gugur di tahapan pendaftaran atau tahapan administrasi. Adik-adik Smart ASN, sebelum kita lanjutkan video ini, subscribe, like, and aktifkan loncengnya terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Adik-adik Smart ASN, alur penerimaan sekolah kedinasan sangat penting untuk adik-adik Smart ASN ketahui, karena ini menjadi rangkaian tahapan yang harus adik-adik lewati sebelum dinyatakan lulus seleksi sekolah kedinasan. Dengan mengetahui rangkaian tahapan ini, tentu adik-adik bisa melakukan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang dan lebih optimal. Adapun tahapannya, yang pertama, tahap pendaftaran. Ini menjadi satu yang sangat penting sekali karena tanpa tahapan ini adik-adik Smart ASN tidak bisa melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Apa yang akan dilakukan pada tahap pendaftaran ini? Yang pertama, melakukan akses ke portal SSCASN untuk membuat akun SSCASN sekolah kedinasan. Kemudian mencetak akun kartu informasi Anda setelah itu. Yang kedua, adik-adik melakukan login pada portal Dikdin menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian mengupload swafoto, melengkapi nilai-nilai dan mengupload dokumen-dokumen persyaratan-persyaratan lainnya. Yang ketiga, mengecek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCASN sekolah kedinasan. Yang keempat, adik-adik melengkapi data di web sekolah kedinasan sesuai dengan yang diwajibkan oleh masing-masing sekolah kedinasan sesuai pengumuman. Masing-masing link akan kita tuliskan pada deskripsi. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi. Tahapan verifikasi ini dilakukan untuk memverifikasi semua berkas yang sudah masuk melalui sistem. Bahkan untuk beberapa sekolah kedinasan mungkin saja akan melakukan verifikasi faktual, yaitu dengan cara memeriksa langsung berkas fisik yang akan diminta kemudian kepada peserta. Kemudian setelah itu, status kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan melalui akun SSCN Anda. Tahap yang ketiga, yaitu tahap pembayaran. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran. Informasi mengenai tata cara pembayaran silakan adik-adik cek di pengumuman atau melalui web sekolah kedinasan yang adik-adik pilih. Setelah melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem, kartu ujian dapat adik-adik unduh di akun SSCN Anda. Tahapan yang keempat, yaitu tahap seleksi ujian. Tahap ini akan dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 dengan tetap memperhatikan status pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Tes kompetensi dasar ini akan dilaksanakan oleh BKN dan barangkali ini akan mirip dengan soal-soal tes kompetensi dasar pada penerimaan CPNS baik di daerah maupun tingkat pusat. Kemudian tahap berikutnya yaitu seleksi kompetensi bidang yang akan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan yang bisa berisi tes kesehatan, tes psikologi, dan tes kesemaptaan. Dan barangkali untuk beberapa sekolah kedinasan akan melaksanakan tes wawancara. Di setiap tahapan seleksi ini menggunakan sistem gugur. Jadi benar-benar persiapkan diri adik-adik sekalian karena tidak ada kesempatan kedua. Tahap yang terakhir yaitu tahap hasil seleksi. Panitia penerimaan sekolah kedinasan akan mengumumkan pelamarnya yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di sekolah kedinasan melalui portal SSCN sekolah kedinasan. Dan untuk beberapa sekolah kedinasan mungkin akan dilaksanakan tes pantuhir atau pantauan akhir
yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing adik-adik Smart ASN. Itu 5 tahapan pendaftaran sekolah kedinasan yang akan adik-adik lewati. Adik-adik Smart ASN tetap memperhatikan masing-masing tahapan, karena setiap tahapan ada hal yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian. Tentu adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar. Dokumen-dokumen yang perlu adik-adik siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kartu keluarga. 2, kartu tanda penduduk atau bisa diganti dengan surat keterangan catatan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Kemudian yang ketiga, yaitu ijazah. Bagi adik-adik yang lulus tahun 2020 bisa menggunakan surat keterangan lulus. Yang keempat, rapot SMA atau sederajat. Yang kelima, pas foto berwarna. Yang keenam, tambahan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh masing-masing sekolah kedinasan. Jika adik-adik Smart ASN ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.